menyakiti sebab. Atau Bu, Ibu, ini yang ibu-ibu sering kena nih, ini maaf nih. Oke, saya berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, Syuki. Tapi ke dokter itu saya sembuh loh. Sedokter kita jadiin sebab. Kita lupa tuh. Wa idza maridtum fahuwa yashfin. Kalau saja kita sakit, yakin 1000% Allah yang akan menyembuhkan kita. Obat dokter tabib cuma perantara. Tapi berapa banyak ketika Allah kasih sembuh, dokternya yang kita sebut, Allahnya kita singkirkan. Ini maaf ya Bu, maaf ya Bu ya. Pak, tenang ya Pak ya. Kalau kita kan CS ya Pak ya. Saya pengen ngajak ibu-ibu nih. Bu, Ibu, ini kaum perempuan seharusnya sangat berterima kasihlah kepada Allah dan baginda Rasul. Kok begitu Zoki? Maaf, kalau kita mau jujur, karena baginda Nabilah yang mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan. Dulu, sebelum Rasulullah hadir ke dunia ini, Allah Akbar, nasib perempuan saat itu menyedihkan dan memilukan. Perempuan sebelum ada Islam nyaris tidak bisa berbuat apa-apa. Tugas perempuan sebelum ada Islam cuma segitiga, Pak. Dapur, sumur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Dapur, kasur, sumur. Muter di situ aja nggak kemana-mana. Benar. Perempuan dulu. Allah. Sudah muter nggak kemana-mana, nggak boleh berbicara. Apa boleh perempuan speak up saat ini? Nggak boleh, Pak. Nih, kalau nggak percaya, ayo maaf saya tanya. Nggak usah jauh-jauh. Sebelum ada Islam di Indonesia, raja-raja kita kalau ngumpulin selir berapa? Enteng tuh 10, 20, 40. Para tuan-tuan tanah di Timur Tengah sebelum Rasulullah hadir, Allahu Akbar, ratusan kalau ngumpulin harem, Pak. Apa perempuan boleh marah saat itu? Nggak boleh, perempuan nggak bisa berbicara saat itu. Yang kurang ajar seorang kaisar terakhir dari dinasti Ming di Cina. Dia bangun istana 1000 kamar di Cina. Kenapa? Selirnya 1000. La haula wala quwwata. Raja kalau selir 1000 kapan dia pakai kolor? Pikirin, jangan bayangin aja. Ngomong cepat ya. Saluman. Hinanya kaum perempuan saat itu, Bu. Dilecehkan. Perempuan sebelum ada Islam dilahirkan hanya untuk melahirkan. Bahkan ada satu kisah. Ada sahabat baginda Nabi Sayyidina Umar bin Khattab. Itu sholatnya unik tuh. Sayyidina Umar tuh kalau sholat, ketika salam ke kanan dia tersenyum, ketika salam ke kiri beliau menangis. Satu hari ada sahabat yang agak kepo, pengen tahu nih Umar ngapa sih nih? Kalau ke kanan nengok kanan dia senyum, nengok kiri dia menangis. Ditanya, ya Umar, iya. Saya lihat kok sholat kamu nih rada unik, Umar. Kenapa? Iya, saat nengok ke kanan kau tersenyum, tapi noleh ke kiri begitu salam kau menangis. Ada apa, Umar? Sayyidina Umar berkata, saya lagi ingat betapa jahilnya saya dulu saat masih sebelum Islam. Ketika nengok ke kanan saya senyum, Masya Allah. Saat itu saya pernah membuat patung berhala dari roti. Saya sembah itu patung. Setelah saya sembah, saya mengucap sama itu patung, Tuhan, kalau tadi saya sembah engkau, sekarang saya lapar, boleh dong saya makan. Akhirnya saya pocelin itu patung sampai habis. Gagah betul saya saat itu, kata Sayyidina Umar. Sampai Tuhan pun saya makan.
Tapi begitu menoleh ke kiri, saya menangis, Allahu Akbar, semoga Allah ampuni dosa saya, kata Sayyidina. Bagaimana saya mengubur hidup-hidup putri kandung saya yang masih kecil. Karena saat itu bagi orang Arab sangat rendah ketika mempunyai anak perempuan. Tuh. Oh, Bu, gitu enak. Untuk aja cuman. Tapi tengoklah Bu, tengoklah ketika baginda Rasul hadir ke dunia ini, Masya Allah. Beliau terenyuh melihat nasib perempuan saat itu, Pak. Beliau sedih melihat nasib perempuan saat itu. Diangkatlah derajat perempuan lewat hadis baginda Nabi yang paling dahsyat untuk perempuan. Apa? An-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Kalau baik perempuan, baik negara. Kalau rusak perempuan, hancur negara. Masya Allah. Bu, maka perempuan nanti akan jadi pemimpin para bidadari di dalam surganya Allah. Tapi kebanyakan perempuan setan. Loh, nggak percaya? Nih. Ini kan kisahnya kisah Isra Mi'raj, Pak. Ketika Rasulullah kembali setelah Mi'raj, pagi-pagi beliau ngobrol sama para sahabat. Ayuhal ashab, hai para sahabat, Nabi ya Rasul, alhamdulillah semalam saya Mi'raj bertemu dengan Allah. Lalu perintah salat buat kita umat Islam. Alhamdulillah. Kemudian ya Rasul, kemudian saya dikasih kesempatan nikmat oleh Allah melihat surga dan neraka. Begitu ya Rasul? Iya. Ya Rasul? Ya. Saya pengen tanya ya Rasul. Mau tanya apa? Siapa ya Rasul yang paling banyak menghuni neraka? Siapa yang paling banyak menghuni neraka? Kaget sahabat saat itu. Ya Rasul, ya. Apa benar kaum perempuan lebih banyak menghuni neraka ya Rasul? Itu yang saya lihat. Apa perempuan tersebut gak sholat ya Rasul? Sholat. Apa perempuan tersebut nggak membaca Al-Quran ya Rasul? Oh, rajinan perempuan baca Al-Quran. Apa perempuan tersebut nggak pernah majelis taklim ya Rasul? Oh, lihat aja seragamnya. Lalu apa ya Rasul yang menyebabkan kaum perempuan lebih banyak menghuni neraka? Allah. Sambil berkaca-kaca matanya baginda Nabi, beliau bersabda, yang menyebabkan kaum perempuan banyak menghuni neraka, hunna yakfurnal asir, karena kaum perempuan tersebut kurang rasa bersyukur kepada suaminya. Bu, sebab istri dalam Islam itu yang terbaik adalah mereka yang taat dan ikhlas berapapun pemberian suaminya. Ibu, perempuan yang terbaik dalam Islam adalah mereka yang ridho dan ikhlas berapapun pemberian dari suami. Berapapun, itu perempuan terbaik dalam Islam. Pak, jangan pura-pura nggak dengar, Pak. Laki-laki yang terbaik dalam pandangan Islam, mereka yang loyal kepada istrinya. Benar Bu, benar ini Pak. Ini maaf Pak. Kita orang laki Pak, seringnya egois. Kita tahunya tuh cuma ngasih duit saja sama perempuan. Betul ya Bu ya? Kita nggak pernah tahu urusan dapur perempuan. Nih ibu mikir nih Pak, bagaimana caranya ngurusin duit segitu bisa dapat sebulan Pak. Memang laki-laki payah Bu. Makanya saya sampai sekarang nggak senang sama laki-laki.
Bener. Ya bener. Bener. Pak bener nih Pak. Bu kita kompak ya Bu ya. Mau kita kompak nggak? Apalagi Ramadan ini Pak, semua harga lagi pada naikkan Bu ya. Ayo kita kompak yang perempuan. Siapa tahu besok ditambahin uang belanjanya. Pak, dengerin baik-baik. Jangan pura-pura nggak dengar pada ya. Bu, beras naik apa tidak? Daging, gula, telur, susu. Ini nggak pernah kompak nih Pak. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah. Kenapa saya bilang maaf? Saya ini Muhammad Syauqi ini. Kalau saja di alam roh saya boleh milih Pak. Fulan, labbaik ya Rabb. Kau lahir ke dunia ini mau jadi laki-laki atau jadi perempuan? Maaf Pak, saya milih jadi perempuan daripada laki-laki sekarang. Benar-benar itu coba. Bagaimana Allah ini gak cinta sama kaum perempuan? Dalam 114 surah di Al-Quran ada yang namanya surah An-Nisa. Apa arti An-Nisa? Perempuan. Ada surah Ar-Rijal? Gak ada Pak. Dalam satu kumpulan mushaf Al-Quran ada yang disebut Ummul Surah. Apa arti ummu? Ada bapak surah? Nggak ada. Dalam tatanan bahkan dalam tatanan negara ada yang disebut ibu kota. Ada bapak kota? Sampai hal terkecil dalam anggota tubuh kita ada ibu jari, ada bapak jari. Kalah kita Pak. Bahkan di dalam tubuh perempuan, saking cintanya Allah kepada kaum perempuan, dititipkan sebuah alam yang bernama alam rahim. Kita dikasih nggak? Kita dikasih. Allahu Akbar. Pak, apa? Pantas. Iya sebentar. Bu, ibu, mau mana Bu? Pulang bareng. Tadi katanya sampai jam 1. Yang paman saya bacain lagi dah. Bahkan, nih Bu, saking dahsyatnya, Pak, baginda Nabi itu pernah ditanya oleh para sahabat. Ini saking dahsyatnya. Ya Rasul, siapa orang yang paling harus saya taati di dunia ini? Ibu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibu. Setelah itu siapa lagi ya Rasul? Ibu. Kemudian siapa ya Rasul? Bapak. Ini karena alam rahim Pak. Kita kalah hitungan Pak. Betul. Bayangkan, Rasulullah itu mengulang kalimat lebih dari sekali. Itu bukan kalimat yang biasa loh Pak. Ibumu, 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 baru bapakmu. Ini kebukti kaum perempuan lebih mulia. Betul Bu? Ibu 3 kali disebut. Kita orang laki berapa kali? Kalah. Ibu 3, bapak 1 bapak. Salah, hitungnya salah. Cari untung aja nih. Salah hitungnya salah. Kalau pulang saya dicegat sama perempuan tanggung jawab ya Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya yakin kaum perempuan di sini insya Allah perempuan salehah semua. Dan wajib harus kaum perempuan ini menjadi salehah. Kenapa? Karena perempuan adalah ujung tombak dalam rumah tangga. Kita bapak orang laki nyaris 12 jam lebih adanya di luar rumah. Ibu-ibu nih
hampir 24 jam ngurusin anak dan rumah tangga. Betul Bu? Hampir 24 jam Pak. Mulai dari anaknya tidur sampai tidur kembali. Anaknya anteng, bapaknya yang usir. Sampai jam 10. Oh aman. Ya. Ayo, karena biar bagaimanapun mau soleh atau tidak soleh seorang anak dari ujung tombaknya. Makanya keharusan ini. Saya bersyukur saya punya umi, saya punya ibu. 2 tahun yang lalu cuma beliau sudah wafat. Umi Haji Siti Khalilah binti Haji Ayu. Semoga Allah ampuni segala dosa. Cuma yang saya bilang, saya bangga saya punya umi ini galak sekali kepada anak. Kenapa? Karena saya punya orang tua, saya punya ayah almarhum. Itu nggak pernah ada di rumah. Jadi yang kami hadapin itu saya punya ibu saja. Saya bersyukur beliau galak menanamkan nilai-nilai agama. Kami dulu Pak, kalau telat bangun sholat subuh adik berabang nih Pak. Paling tidak 1 gayung air nempel nih Pak. Saya berpikir saya yang digalakin saja masih kayak begini Pak. Bagaimana nasib saudara-saudara saya, abang-abang saya yang di luar keluarga saya menghadapi anak-anak yang kadang-kadang sekarang ini kita sering kalah sama anak kita. Dulu kita setelah sholat subuh paling tidak 1 gayung air nempel di muka kita. Makanya tiap pagi itu kami adik berabang jemurin kasur Pak. Memang kasurnya masih kaku dulu jemurin kasur. Sekarang tanya sama diri kita, bagaimana perlakuan kita kepada anak kita? Begitu sholat subuh melihat anak tidur bukannya dibangunin Pak, malah diselimutin. Makin pulas Pak anak kita. Bukankah dalam Al-Quran sudah sangat tegas Allah mengingatkan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu, jagalah orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu dari siksa api neraka. Anak-anak kita nanti Pak, mereka yang bisa membuat kita orang tua masuk surga, tapi juga anak-anak kita pula lah yang akan mampu mendorong kita masuk ke dalam neraka. Ayo, dengan mengembalikan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah, kita juga wariskan iman ini kepada anak keturunan kita. Iman memang bukan, Islam bukan agama warisan. Saya setuju. Islam bukan agama warisan. Tapi kalau iman wajib kita wariskan kepada anak keturunan kita. Tanamkan kepada anak-anak kita di rumah. Nah, zaman boleh berganti nak, tapi keyakinan jangan sampai mati. Masa silakan berubah nak, tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita sebagai orang tua sedang berjuang, dan dalam iman nanti kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa kita banggakan dari dunia ini kecuali punya anak yang soleh dan soleh? Betul atau Al-baitu madrasatul ula. Rumah itu pesantren pertama untuk anak-anak kita Pak. Jangan pernah berharap kita punya anak soleh dan solehah kalau kita sendiri nggak bisa berlaku soleh dan solehah di hadapan anak-anak. Dan jangan pernah berharap anak kita pandai membaca Al-Quran Pak, kalau kita sebagai orang tua nggak mau membaca Al-Quran di hadapan anak-anak. Dan maaf, seribu maaf, saya minta maaf. Jangan pernah berharap anak-anak kita masuk ke Masjid Abdul Mun'im ini Pak, kalau kita sebagai orang tua nggak mau ngajak anak-anak kita. Jadi saya sudah ajak, tapi masih nggak mau. Paksa di sini bukan keras, bukan kejam kita sama anak. Kita harus tanamkan kepada anak kita. Nah, kalau kau sekarang nggak bisa sholat, nanti kami orang tuamu yang akan masuk neraka, nak. Karena baginda Nabi mengingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Pada hakikatnya kita semua pemimpin. Paling tidak memimpin buat anak istri kita. Betul.
Dan yang namanya pemimpin pasti akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang sudah dipimpinnya itu sendiri. Kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjelang Ramadan ini, tanamkan kembali nilai-nilai keimanan kita, wariskan kepada anak keturunan kita. Baik, Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang pertama, araftumullah wa lam tu'tuhu haqqahu. Kita terlalu kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah tidak pernah kita laksanakan. Ada pertanyaan, Shogi, kenapa Pak? Kenapa tadi di Masjid Abdul Mun'im kamu bilang kita ini jamaah sebagai makhluk, Shogi? Allah, kamu ini melakukan pelecehan kepada jamaah Abdul Mun'im, Shogi. Memangnya salah? Ya salah lah. Makhluk itu kasta yang paling rendah ciptaan Allah. Lalu kita ini manusia mendapatkan gelar hamba loh, Syauki. Begitu. Sebentar, Bapak Ibu, satu-satunya manusia yang mendapatkan gelar hamba dari Allah itu cuma Rasulullah. Saya berani ulang, satu-satunya manusia yang mendapatkan gelar hamba dari Allah itu cuma baginda Rasul, Bu. Apa buktinya, Syauki? Buka dalam surah Al-Isra dengan gamblang di ayat pertama Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Secara langsung Allah bikin pengumuman untuk warga Waikandis. Orang Waikandis, saksikan dengan zatku bahwa Muhammad itu hambaku, kata Allah. Pertanyaan pun melebar. Oh ya sudah, Syauki, kalau memang Nabi Muhammad hamba Allah, tapi apa kita semua malam hari ini yang hadir di masjid bukan hamba Allah? Pak? Pak? Lemes amat. Belum pada mau ya, Pak? Ya ada deh bareng-bareng gitu. Pak? Kita hamba Allah apa bukan? Gak kompak asik, Bu. Ayo ibu, Bu. Nah, ibu lebih kompak. Ibu hamba Allah apa bukan? Hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kata kita. Kalau masih kata kita, Bu, itu sih namanya ngaku. Ngaku boleh-boleh saja, namanya ngaku, tapi harganya murah. Kok gitu, Sogi? Lah KW mau bersaing sama ori, nggak bakal nyanggup, Pak. Persoalan kita diakui sebagai hamba oleh Allah atau tidak, kita kan belum tahu. Ya begitu. Kok begitu, Sogi? Ini maaf. Berapa banyak dari kita yang duduk di tempat mulia ini, termasuk saya pastinya, mulut saya bisa mengucap saya hamba Allah, tapi perbuatan saya sehari-hari, saya hamba pangkat, saya hamba jabatan, saya hamba harta, saya hamba syahwat, saya hamba nafsu, saya hamba dunia, bahkan saya hamba setan. Jauh mulut daripada perbuatan saya sehari-hari. Ayo menjelang Ramadan, mau nggak kita diakui sebagai hamba oleh Allah? Mau apa tidak? Maka maaf seribu maaf, berlakulah layaknya seorang hamba kepada Tuhannya. Bagaimana caranya, Syauki? Memperbaiki lagi ibadah kita menjelang Ramadan ini kepada Allah. Loh, Syauki, memangnya ibadah kami kurang apa, Syauki? Kita diperintahkan sholat 5 kali dalam sehari. Saya tetap sholat 5 kali, nggak jadi ditambah 6, Syauki. Sholat subuh pun tetap 2 rakaat, nggak mentang-mentang pengen baik jadi 3 rakaat. Apa yang mau kami perbaiki, Syauki? Memperbaiki di sini, Pak, bukan cara sholat kita, tapi memperbaiki di sini adalah meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Bagaimana caranya, Syauki? Yang tadinya ibadah masih sebagai kewajiban,
Maka mau menjelang Ramadan ini Pak, ayo kita jadikan ibadah kita sebagai kebutuhan. Tapi kan benar Syoki, ibadah kan memang kewajiban. Dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan golongan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini kan kewajiban. Memang. Tapi yakinlah Bapak Ibu, ketika ibadah kita masih sebagai kewajiban, yakinlah dua perkara ini yang akan datang pada kita. Apa itu Syoki? Ini kalau sholat kita, ibadah kita masih kewajiban. Pertama, kita nggak akan menemukan esensi atau pelajaran dari ibadah yang kita lakukan. Sholat yang kita lakukan, maaf sekali kan jelas dalam Al-Quran. Apa sholat itu? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Betul apa betul? Tapi saya tanya, berapa banyak riwayatkan di sini orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Ngajinya benar setengah jam, ngomongin tetangganya sejam setengah. Sedekahnya mau nyolong dan korupsi lebih gede dari yang disedekahin. Bikin repot malaikat. Ini loh kita. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan masih sebatas kewajiban, tidak menemukan esensi atau pelajaran dari ibadah yang kita laksanakan. Itu yang pertama. Ya. Apalagi bentar lagi mau Ramadan. Sebentar lagi mau Ramadan. Guru-guru kita mengajarkan ibadah Ramadan itu masuk dalam kategori ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Betul betul. Namanya ibadah rahasia kan cuma kita saja sama Allah yang tahu. Ketika ibadah rahasia beda Pak, ibadah rahasia sama ibadah jismiyah yang kelihatan itu beda. Ibadah kan ada beberapa, ada maliyah, ada jismiyah, ada sirriyah. Ini ibadah. Ibadah maliyah ibadah yang mengeluarkan harta. Sedekah, haji, wakaf, itu ibadah maliyah. Ibadah jismiyah ibadah yang kelihatan, termasuk juga sedekah, sholat. Ibadah sirriyah ibadah yang rahasia, terutama puasa. Terutama puasa. Perbedaannya di mana, Sofi? Sangat beda antara jismiyah dan sirriyah, sangat beda. Ibadah jismiyah, ibadah kelihatan, ada 3 hal yang minimal insya Allah kita sering terkena. Ibadah jismiyah. Pertama, ibadah jismiyah itu mudah terkena riya. Kenapa? Karena kelihatan. Sholat kelihatan tuh. Makanya sholat bisa orang kena riya sholat. Mumpung saya jadi imam di Abdul Munaim, kebetulan di belakang ada calon mertua. Bacaan saya pas-pasehin kayak orang 16 tahun di Mekah. Allah. Usolli al-Qur'an. Mumpung saya hafal Al-Quran 30 juz, maka pas sholatnya saya panjang-panjangin biar kelihatan mantap. Lepas sholat Fatihah di rakaat pertama, hatamin Al-Imran. Sombong. Kenapa? Jismiyah kelihatan. Sedekah kelihatan. Maka gampang terkena riya. Mumpung ada kamera, sedekah saya gede-gedein, mumpung ada TV, siapa tahu bisa masuk TV. Kan jadi terkenal walaupun cuma CCTV. Sombong. Sombong. Haji, haji apalagi Pak? Haji itu mudah terkena sombong Pak. Saya ini udah berangkat kedua kali haji, 2 kali haji. Ya. Maka semua orang Waikadis harus saya manggil Pak Haji ya. Semua harus nanyanya sama agama sama saya. Nggak boleh sama orang lain. Sombong.
sombong, 2 kali haji. Ini loh kita sekarang. Ibadah jismiyah karena kelihatan bisa terkena sombong. Yang kedua, karena kelihatan orang bisa nilai. Orang bisa nilai. Teman kita sholatnya mantap ya. Kenapa? Kelihatan dari gerakan dan bacaan sholatnya. Kawan kita sedekahnya berani ya. Kok kelihatan? Kok tahu? Kelihatan dari jumlah yang dikeluarin. Orang bisa nilai. Tetangga kita hajinya makbul. Kok kelihatan? Dari tingkah lakunya sepulang tanah haji. Betul, dari tanah suci. Kalau yang sebelah sono hajinya di tomat. Di Mekah tobat nyampe wae kandis kumat lagi. Orang bisa nilai, Pak. Tapi ketika puasa karena Syria, apa yang bisa dinilai dari puasa? Ada di sini orang nilai puasa? Enggak ada. Dari saya pertama kali ingat puasa sampai sekarang belum ada orang pernah nilai puasa. Teman kita puasanya mantep loh. Kenapa? Beludah terus. Sariawan bisa dia, Pak. Enggak ada orang bisa nilai puasa. Itu yang kedua, perbedaan antara syariat dan jismiyah. Yang ketiga, setelah gampang sombong, orang bisa nilai. Ini yang ketiga. Apa? Ibadah-ibadah jismiyah nggak bisa berpura-pura. Pura-pura sholat, apa yang mau dikerjain? Pura-pura sedekah, apa yang mau dikeluarin? Apalagi pura-pura haji, mau pergi kemana haji? Haji mana? Ada kisah waktu itu. Ada jamaah haji Indonesia. Kalau dulu kan biasa selalu transit di Singapura. Tahun 90 itu transitnya Singapura jamaah. Sampai Singapura rupanya dia kelilingan, ketinggalan pesawat. Mau pulang ke Indonesia malu udah kan. Akhirnya dia selama di sana tuh 30 hari, Pak. Selama di sana. Begitu pulang dia ikut pulang ke Jakarta. Sampai di rumah di kampungnya ditanya, Pak Haji, gimana keadaanmu Kak? Masya Allah di Mekah orangnya sipit semua. Dia nggak nyampe Mekah rupanya. Tuh ibadah jismiyah tuh Pak, nggak bisa pura-pura. Tapi puasa Allah paling gampang pura-pura Pak. Pura-pura puasa tuh paling gampang Pak. Siang-siang perut berasa lapar, malu sama istri makan di rumah, keluar rumah nyari agak jauh dari Waikandis. Begitu ketemu warung yang buka siang, makan kita kenyang. Selepas makan, lap mulut kering. Kalau perlu sampai lecet mulut kita. Keluar dari warung, jalan dilemes-lemes. Ada mobil lewat ikut piring ke kiri. Pura-pura puasa. Nah ini loh, mengembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita di bulan Ramadan. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Tolong jangan pernah pisahkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Yang pertama, kita terlalu kenal sama Allah. Tapi haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah kadang-kadang nggak pernah kita laksanakan. Ayo, jelang Ramadan ini kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita hidupkan kembali ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, terutama sholat kita. Ingat, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang nanti pertama kali dihisab sama Allah itu sholat kita, bukan sedekah, bukan haji, tapi sholat dulu. Sholat kita aman, pertanyaan selanjutnya akan aman. Sekarang saya tanya, berapa banyak dari kita yang sudah mengkodok sholat-sholat kita yang ketinggalan? Ingat, kita utang puasa, Pak. Anak-anak kita bisa ketika meninggal bayarin utang puasa kita lewat video.
Kita utang uang sama tetangga, Pak. Ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita yang wajib membayarkan utang kita. Tapi ketika utang sholat, Pak, utang sholat nggak bisa dibayar pakai fidyah dan nggak bisa diwariskan ke anak kita. Makanya mumpung kita masih hidup, mumpung roh belum berpisah dari jasad, ayo kita perbaiki dulu sholat kita. Bayar dulu kodok-kodok sholat kita, Pak. Caranya bagaimana, Syoki? Kan saya nggak apa, caranya mudah, diatur, Pak, kodok kita, Pak. Di Ramadan diatur. Minggu pertama Ramadan kodok subuh. Ya. Jadi caranya, Syoki, yang paling mudah, jangan dulu kita lakukan qobliyah ba'dah, tapi niatin kodok. Jadi sunnahnya ini jangan kita jalanin dulu, Pak. Kita utamain kodok dulu. Dan hebatnya, ketika kita kodok saat waktu qobliyah ba'diyah, maka pahalanya qobliyah ba'diyah ikut ke pahala wajib. Coba lihat. Sudah kodok utang kita aman, kalau qobliyah ba'diyah ini kita dapat. Jadi kan, ada nggak di Indonesia ba'diyah subuh? Ada apa tidak? Nggak ada. Ba'diyah asar? Nggak ada. Tapi ketika kita kodok, Pak, kita kedapatan pahala ba'diyah. Coba bayangkan, kalau saja biasa kita qobliyah 2 kali, kodok sholat jadi 2 waktu juga. Dalam seminggu, sepekan ini, insya Allah 20 hari sholat kita aman subuh. Bayangin kalau sudah 5 minggu kita kodok, artinya utang sholat kita selama 20 hari terbayar. Itu yang masih sanggup kodok, abang-abang saya yang masih sanggup kodok saya. Soalnya umur saya kan sudah lalari sanjur, udah batas senja, udah lampu kuning, Soki. Lampu kuningnya pun udah kedip-kedip. Saya khawatir, Soki, kalau saya bayar kodok, walaupun saya niat kodok, tapi ternyata belum sempurna, bagaimana, Soki? Nah, buat orang tua inilah bersyukur kita punya baginda Rasul. Buat orang tua yang sudah usia 63 tahun ke atas, yang waktunya sudah lampu kuning, ya, dianjurkan oleh para ulama itu menghidupkan sholat sunnah awwabin, atau sholat qawaidul fawaid, atau sholat bayar hutang. Waktunya bisa setiap hari, Soki? Nggak bisa, Pak. Sholat awabin itu waktunya tertentu. Kapan? Malam Jumat, habis maghrib sampai menjelang isya. Ini awabinnya 4 rakaat 1 salam. Sayyidina Ali karamallahu wajah mengajarkan dalam makolanya, orang yang sekali melakukan sholat awabin, laksana mereka sholat selama 200 tahun. Orang mana sekarang yang hidup sampai 200 tahun? Dan 200 tahun itu sholat terus menerus. Makanya jumhur ulama mengajarkan sholat awabin buat orang tua yang sudah sepuh, sholat qawaidul fawaid, sholat bayar hutang. Tujuannya mengkodok sholat-sholatnya yang lagi muda ketinggalan. Itulah Islam. Islam itu mudah. Yang susah kadang-kadang kita, Pak. Kita aja yang bikin susah Islam. Malahan ada teman saya, alhamdulillah sih, saya punya temennya dari berbagai macam golongan, Pak. Berkah silaturahmi. Dari orang soleh sampai orang salah ada. Dari yang ahli sijadah sampai haram jadah pun bisa. Benar-benar ya. Suatu hari teman saya tanya, Jogi, kenapa? Islam itu sulit ya? Sulit bagaimana, Pak? Iya, Islam itu terlalu banyak aturan. Sudah banyak aturan, banyak pula larangan. Saya bilang, sebentar. Kalau banyak aturan, oke lah. Kita hidup bertetangga juga ada aturan kok. Betul kan? Betul. Tapi kalau banyak larangan, nanti dulu, Bang. Nanti dulu. Balik kacamata abang dalam melihat Islam. Memang kenapa? Kata teman saya. Dalam Islam itu semuanya boleh, Bang. Semua dalam Islam boleh. Abang mau ini boleh, mau begitu boleh, mau begini silakan, mau begitu silakan. Larangan Allah itu cuma satu. Larangan dalam Islam cuma satu. Kaget teman saya. Apa saudara? Yang dilarang sama Allah. Benar gak? Iya. Makanya balik kacamata kita dalam lihat Islam. Islam itu nggak banyak larangan, cuma satu.
Yang dilarang Allah. Udah selesai. Ya itulah Shoki katanya. Teman saya protes nggak mau kalah. Larangannya Tuhanmu itu banyak. Oh sebentar saya bilang. Coba sebutin apa larangan Allah yang banyak. Dalam Islam nggak boleh minum tuak Shoki. Karena tuak itu umul khaba'is kan. Oh begitu? Iya. Abang kata siapa kau tahu? Ya katanya. Nah, abang ini baru tahu katanya saja sudah berani ngomong tentang Islam. Justru dalam Islam ini boleh minum tuak bang. Boleh, silahkan abang minum tuak sepuas-puasnya. Tapi nanti di dalam surga, bukan di Waikandis. Nanti di dalam surga, kan dalam Al-Quran sudah tertera tuh, bahwa nanti sungai yang mengalir di dalam surga terdiri dari dua, susu dan arak. Tuh, di Waikandis yang nggak boleh. Kalau udah di surga mah bebas, betul? Lah sekarang maukah kita berpayah-payah di dunia ini untuk demi kehidupan yang hakiki? Kan pepatah mengajarkan wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Enggak ada yang namanya kenikmatan tanpa bersusah payah terlebih dahulu. Ini maaf Pak. Ini mungkin bahasa agak vulgar, tapi saya juga bingung mau membahasnya kayak gimana. Pak. Kita maaf ya, jangan ada yang tersinggung. Kita mau deketin istri saja harus kita rayu-rayu dulu Pak, nggak mungkin kita langsung naikin. Iya saya kan minta maaf dulu deh, bahasanya agak vulgar deh. Kita mau deketin istri saja jelas-jelas haram, tapi kita berpayah-payah dulu tuh merayu, berjumbu, pacaran dulu, cerita dulu yang enak-enak, baru masuk ke poinnya. Ini kita hidup di dunia Pak. Maukah kita berpayah-payah hidup di dunia yang cuma sementara? Hidup kita ini sebentar Pak. Usia umat Nabi mengikuti nabinya, betul? Kalau Nabi Adam umurnya 2000 tahun, umatnya rata-rata 2000 tahun. Enak kita kalau tinggal bersama Nabi Adam. Ibadahnya panjang. Nabi Nuh 940 tahun, umatnya rata-rata 900 tahun. Ya Bu? Ibu, enak kalau kita tinggal zaman Nabi Nuh. Udah, silakan ibu mau gosip ngomongin tetangga 300 tahun. Jangan berhenti. Doer tuh mikir. Masih ada stok tobat 600 Pak. Masih banyakkan tobatnya kita. Tapi jangan lupa, usia umat Nabi ngikutin nabinya. Umur kita sekarang berapa usia Nabi ketika wafat? Itu standar orang Waikandis Pak. Nyata Nabi umur kita cuma sampai 63. Nyata hadis beliau usia umatun nanti baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Betul? Tapi kalau menyontoh pribadi Rasul, usia beliau ketika wafat 63. Jadi kalau malam hari ini sudah ada yang terasa 50 tahun, waspada. 13 tahun lagi mulai memperbaiki ibadah kita. Tapi jangan khawatir ya. Kalau malam hari ini baru terasa 62 tahun 11 bulan 3 minggu 5 hari. Makan yang enak-enak. 2 hari lagi mau dijemput. Saya ulang lagi, Nabi Adam 2000 tahun. Kan perbandingan waktu dunia akhirat, 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Artinya Nabi Adam 2000 tahun, berarti 2 hari hidup di sisi Allah. Nabi Nuh 940 tahun, artinya hampir 24 jam Nabi Nuh tinggal. Umatnya Nabi Nuh tinggal di hadapan Allah. Betul? Kita ini cuma 63 tahun. 63 tahun tuh nggak lebih dari 15 menit. Apa yang bisa kita banggakan dari 15 menit ini? Wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada yang namanya kenikmatan tanpa bersusah payah terlebih dahulu. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama.
Yang kedua, yang menyebabkan hati kita mati menurut Imam Hasan Al-Basri apa? Yang kedua, idda'aitum anna mautal haqqa wa la tasta'iddulah. Kita yakini semua di Wekandis bahwa kematian itu sesuatu yang pasti. Pasti enggak? Pasti. Wa la tasta'iddulah. Tapi kita tidak pernah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian kita sendiri. Bahasa yang sering saya pakai belakangan ini apa? Banyak dari kita sebagai orang tua, kita lebih sering memusingkan bagaimana hidup enak, tapi kita lupa memperhatikan bagaimana cara mati nikmat. Hidup enak perlu, tapi mati nikmat jauh lebih penting. Bu, bakal mati nggak? Mati nggak? Mati. Nih bapak-bapak saya nih, mati nggak? Saya belakangan. Dendam amat sih. Mati. Bentar, ada yang kedengaran itu protes. Sorry ngomongnya kasar pada Ki Abdul Munim ya. Udah nggak usah diundang lagi. Memangnya kenapa? Mati. Saya tanya sekarang, kita nih dalam sebutan mati apa meninggal? Ayo, yang kompak, mati apa meninggal? Jangan nangis. Ketahuan orang jarang nangis. Ayo kita baca sama-sama. Inna sholati wa nusuki wa mati. Mati apa meninggal? Mati. Enggak ada bacaan sholat wa meninggal. Jangan protes. Maaf Bapak Ibu, maaf. Semua kita cuma sebatas perantau Pak diwaikan di sini. Semua kita. Lah namanya orang merantau kan mesti pulang. Ya Bung ya? Orang merantau mesti pulang. Sombong kita. Kalau kita sadar kita hanya seorang perantau, tapi nggak pernah kita pikirin soal pulang. Pulang seharusnya senang. Pulang seharusnya girang. Nggak percaya? Saya tanya. Selepas pengajian Tarhib Ramadan Abdul Muhim, kita pulang ke rumah masing-masing. Pulang apa tidak? Senang. Kenapa senang? Pulang dapat kerudung, ganti dasar, bisa tiduran. Abang-abang saya bisa ngopi, kumpul sama kawan-kawan. Betul? Terbukti itu memang orang pulang harusnya senang. Lebaran, masyarakat Waikandis yang punya kampung pulang mudik. Yang mudik senang apa enggak? Terus motor berlima masih jalan. Benar kan? Kenapa senang? Pulang. Terbukti lagi orang pulang pasti senang. Dulu waktu masih sekolah ada pengumuman. Guru kita dulu galak sekali pas di kelas. Begitu pelajaran beliau ada pengumuman, Bapak guru nggak masuk kelas, anak-anak boleh pulang. Pulang. Senang apa enggak? Yes. Kenapa senang? Main pulang. Terbukti bahwa memang orang pulang pasti senang. Terakhir, selepas hidup di dunia kita pulang kepada Allah. Pulang. Senang apa enggak? Ragu-ragu. Senang. Mau bilang senang takut ntar pagi. Enggak konsekuen nih jamaah. Apa sih Pak yang bikin kita pulang kepada Allah itu berat? Ada yang ngeganjel di hati. Dua diajarin sama orang tua saya. Pertama, yang bikin pulang kepada Allah itu berat hingga ada yang ganjel. Pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut.
Kita terlalu cinta sama urusan dunia, sehingga timbul saat berpisah ada yang berat terjadi di hati. Maka yakinlah pulang kepada Allah itu berat, apapun konsekuensi kita. Kalau di hati sudah ada urusan dunia, maka pulang pasti terasa berat kepada Allah. Seorang kaya, apabila di hatinya sudah cinta sama kekayaannya, dia akan takut berpisah dengan harta. Maka yang terjadi apa? Setiap hari dengan dalih mengumpulkan harta dan pundi-pundi, seolah-olah hartanya bisa menyelamatkan dirinya dari malaikat Israel. Seorang pejabat yang apabila di hatinya sudah cinta sama urusan dunia, maka dia akan takut kehilangan jabatannya. Maka yang terjadi, dia akan menghalalkan segala cara. Kalau perlu sikut kanan kiri, sikut kanan kiri. Kalau perlu jilat atas injak bawah, jilat atas injak bawah. Yang penting dirinya tetap nangkring sebagai pejabat. Ada nggak ini? Banyak. Bahkan seorang ulama sekalipun, ketika di hatinya sudah cinta sama urusan dunia, maka beliau akan takut kehilangan jamaahnya. Maka yang penting jamaahnya bagaimana caranya supaya tetap ikut sama dia. Kalau perlu yang halal dibilang haram, yang haram justru dibuat samar-samar. Ada nggak yang gitu? Banyak. Berarti kita nggak perlu dunia, so ya nggak gitu juga, Pak. Oh, kita masih ada di Kandis kok. Yang terpenting jangan jadikan dunia ini sebagai topi kita, Pak. Tapi jadikan dunia ini sebagai alas kaki kita untuk menapak kepada kehidupan yang lebih hakiki. Kan Ibnu Athaillah juga pernah mengajarkan dalam kitabnya, ini dunia, ambil yang kalian perlu, nikmati yang boleh. Sebisa mungkin diajarkan sama Ibnu Athaillah, jangan sampai kita gagal di dunia. Kan seolah-olah Islam ini mengajarkan, hei masyarakat Kandis, jangan kalian menjadi orang yang bodoh, karena kebodohan itu pangkal kemiskinan, dan kemiskinan adalah gerbang awal menuju kekafiran. Islam bukan agama yang pemalas, Pak. Islam bukan agamanya orang pemalas, yang selesai sholat habis zikir kita boleh santai menunggu keajaiban sambil ngumpulin jikalau andai kata umpama misalnya. Enggak. Islam enggak menjual keajaiban, Pak. Justru dalam Islam setelah kita selesai sholat apa? Bertebaranlah di muka bumi, cari karunia Allah itu sendiri. Itu Islam. Tapi masih banyak sayang kita ini kenal Islam, Pak. Maaf, ini pelecehan sebenarnya. Masih banyak dari kita umat Islam yang tahu soal Islam cuma sebatas kurung batang terbang, kubulan berasal, kuntilanak entayangan. Masih kayak begitu tuh, Pak, kita. Seolah-olah Islam hanya menjual keajaiban, padahal tidak, Pak. Dalam Islam diajarkan dua, ikhtiar dan doa. Ikhtiar saja tanpa doa sombong, dan harta itu bisa menjadi istidraj buatnya. Tapi doa saja tanpa ikhtiar, bengong kita. Islam itu ada doa, ada ikhtiar. Yang bisa mengubah ikhtiar kita, doa kita kepada Allah. Kita yang perlu Allah, bukan Allah yang perlu kita, Pak. Maaf, satu dunia sudah tidak ada yang sholat, Allah nggak akan pensiun jadi Tuhan. Satu dunia semua minta sama Allah, Allah juga nggak akan miskin kok. Satu dunia sedang nggak ada yang berdoa kepada Allah, Allah juga nggak akan mundur jadi Tuhan. Allah tetap Allah, di mana Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Itulah Allah. Bukan Allah yang perlu kita, kita perlu Allah. Ini dunia.
Ambil yang kalian perlu, nikmati yang boleh. Sebisa mungkin jangan sampai kita gagal di dunia. Tapi kalaupun kita sampai gagal di dunia, ini loh red line-nya nih, benang merahnya nih. Kalaupun kita sampai gagal di dunia, kita masih punya akhirat. Artinya apa? Jangan cara kita sekarang mencari dunia sampai menghancurkan akhirat kita, Pak. Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita, walal akhiratu khairul laka minal akhirat jauh lebih utama, Pak, daripada dunia beserta isinya. Iya sih, saya pengen kaya, tapi kalau buka peternakan tuyul, nanti akhirat saya bagaimana? Ini loh penyeimbang kita, Pak. Iya benar, saya pengen jabatan tinggi, tapi kalau mesti sikut kanan kiri, jilat atas bawah, nanti akhirat saya bagaimana? Ini loh penyeimbang kita. Dulu kata orang tua saya juga, saya yakin Bapak Ibu ingat. Orang kalau biasa susah, itu udah enak. Dalam hidup kita ini harus kita niatkan kita siap susah. Siap susah kan belum tentu dikasih susah. Betul. Syukur-syukur Allah kasih kita senang. Tapi kalaupun tidak Allah kasih senang, kita udah siapin diri kita. Lah orang susah tuh paling enak, Pak. Saya santri. Orang susah ketemu susah, biasanya nggak kagetan. Bener-bener. Saya santri, biasa makan tempe, datang ke tempat kawan dikasih ayam nambah. Emang apa? Lah kan enak ya. Saya santri, biasa tidur di masjid, suruh nginep di hotel, lah pulas 12 jam. Orang kalau biasa susah, ketemu susah, enak, Pak. Ketemu senang, lah pulas. Coba yang biasa tidur di hotel, suruh nginep di musola, encok, Pak. Jangan pernah takut akan kemiskinan. Berapa banyak dari kita yang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tapi tidak lolos ketika diuji dengan kekayaan. Nggak punya uang, ujian. Banyak uang, cobaan, Pak. Betul? Kita nggak tahu rezeki kita ini benarkah nikmat ataukah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta sama urusan dunia sehingga timbul saat berpisah berat ada yang ngeganjel. Itu yang iya, saya melihat jam doang, kenapa sih? Bu, saya ajak ngomong lagi sebentar. Maaf Bapak Ibu, saya kasih tahu lah. Bukan saya ajak ngomong, dari tadi juga saya ngomong. Saya kasih tahu, Bapak Ibu, ceramah itu kerja berat. Benar ini Pak. Coba, walaupun kita sama-sama duduk, tapi kan dari tadi Bapak Ibu lihat, tangan nunjuk gak istirahat. Ini otak mikir Pak, ngomong apa lagi saya. Mulut teriak, urat leher kenceng, tenggorokan kering, perut keroncongan. Semua organ ceramah tuh bekerja loh Pak. Udah 1 jam lebih yang dengerin terus. Ini jamaah Abdul Mu'in yang bikin Ustaz cepat mati. Canda. Terus. Ya. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta sama urusan dunia ini ya Bu ya, sehingga timbul saat berpisah ada yang berat diganjel di hati. Maka pulang kepada Allah pasti berat. Yang kedua, dan ini yang paling penting. Apa yang kedua Sogi? Buat kita pulang berat sama Allah. Yang kedua, karena nggak punya bekal. Ini yang paling hebat. Nggak punya bekal paksa berangkat. Allah. Sampai tujuan belum tentu, sengsara di tengah jalan kelihatan. Saya punya duit cuma 25.000, berangkat dari Waikandis mau pulang ke Jakarta dengan 25.000, kira-kira sampai apa tidak?
Kalau saya paksain berangkat, Pak, jadi gembel di bawah. Karena ya nggak punya bekal berangkat. Betul? Lalu apa bedanya sama kita punya kawan tuh, Pak? Kita punya tetangga. Sudah tahu nggak pernah sholat, mati. Berani amat. Amat aja nggak berani loh. Tumben nggak sholat, pakai mati ya. Lupa kita awal yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Amal yang pertama kali ditanya sholat kita, pakai mati. Jadi mumpung kita masih ada di dunia, ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam, pintu tobat masih terbuka lebar-lebar. Ayo ingat, malaikat maut dalam mencabut nyawa nggak pernah berdasarkan absen atau abjad. Hati-hati. Malaikat maut nyabut nyawa nggak pernah berdasarkan abjad. Kalau malaikat Israel nyabut nyawa pakai abjad, enak kita nunggunya. Tahun ini yang mati A, berikutnya B, tahun depannya C, lalu D, terus E, lalu F. Saya S. Masih lama. Abah saya Z dulu. Berangkat duluan katanya. Gak pernah pakai abjad. Oh, oke, saya masih muda, masih lama. Maaf. Mau kayak model pohon kelapa. Coba lihat, sering lihat pohon kelapa? Pohon kelapa tuh, Pak, yang tua jatuh, yang muda jatuh, yang cengkir jatuh. Jangan pernah kita lihat masih muda. Berapa banyak di lingkungan kita di sini? Kakek neneknya sudah sakit-sakitan, Pak. Cucunya duluan yang berangkat. Ada yang jauh. Jangan bilang kita masih muda. Waktunya juga aneh mau gitu. Waktunya aneh, nggak pernah bisa diprediksi. Bisa ibu-ibu duluan, saya belakangan. Bisa atau tidak? Bisa. Atau yang sebaliknya, saya yang belakangan. Kan saya ngomong. Saya ngomong kudu takor sih. Mumpung kita masih ada di dunia, hidup hanya sebuah perjalanan panjang, Pak. Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan maaf sekali maaf. Dalam Al-Quran saja, makanya Masya Allah benar kata Al-Quran, wa mal hayatud dunya lahun wa la'ib. Kehidupan di dunia ini cuma sebatas senda gurau dan permainan. Maka bermainlah kita seperti apa yang sudah dilakukan. Masya Allah, benar sekali. Dalam Al-Quran, makanya Al-Quran ini manual book, Pak, buat kita manusia ini. Apapun yang kita cari ada dalam Al-Quran. Yang paling hebat, Al-Quran itu sudah membaca ketika nanti kita sedang sakaratul maut. Masya Allah, Al-Quran membaca ketika kita sedang mengalami sakaratul maut, proses pelepasannya ruh dari jasad. Ternyata ketika kita sakaratul maut, ruh kita masing-masing, ruh saya, ruh bapak, ruh ibu, itu masing-masing kita meminta sama Allah, berdoa sama Allah untuk yang terakhir kali. Tapi sayang, seribu sayang, doa kita nggak dijawab sama Allah. Apa doa kita ketika sedang mengalami sakaratul maut? Tadi sudah dijelaskan oleh Ahmad dalam video. Doa roh kita ketika sakaratul maut, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau bisa tunda sebentar kematian saya ini, ya Allah, tunda sebentar. Payah kami ini merasakan sakaratul maut ini, ya Rabb. Tunda sebentar, ya Rabb, tunda. Kalau engkau mengabulkan permintaanku saat ini, ya Rabb, sungguh fa'asaddaqa, saya akan bersedekah yang banyak, ya Rabb, wa akunna minas salihin, dan saya akan menjadi orang yang paling baik yang pernah ada di Wekan Misri, ya Rabb. Allah. Bapak Ibu,
Maaf. Kenapa? Dalam Al-Quran ketika sakaratul maut kita disebutnya fa'asaddaq. Saya akan bersedekah ya Bang. Padahal tadi juga hadisnya sudah saya sebut bahwa awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah adalah sholat. Amal yang pertama kali ditanya sholat. Betul kan? Tapi kenapa pada saat sakaratul maut kita justru malas sedekah? Bukannya saya akan sholat sepanjang waktu ya betul. Atau haji, di mana pahala haji mabrur itu laisa jazaa'un illal jannah. Langsung dimasukin ke dalam surga tanpa perhitungan lagi. Tapi kenapa ketika sakaratul maut bukan saya akan pergi haji tiap tahun? Justru yang disebut hal sepele buat kita Pak. Fa'asaddaqo. Saya akan bersedekah yang banyak. Wa akunna minas shalihin. Dan saya akan jadi orang paling baik yang pernah ada di WK di sini. Kenapa justru? Apa nak? Oh ya, gimana? Kenapa justru sedekah? Nah, Bapak Ibu, ini hebatnya sedekah. Karena dari sekian banyak fadilah-fadilah sedekah diajarkan oleh guru saya, Al-Mukarram Sayyid Ali Baswedan. Ali bukan Anis, Ali. Bukan Anis, cuma saya nggak ada urusannya sama dia Pak. Saat ini. Saya tahu ya. Entar lain urus sama ngaji kok sekarang. Soal presiden mas saya nggak pernah punya Pak. Benar. Dan saya nggak pernah meminta Bapak Ibu untuk milih satu presiden. Silahkan itu hak prerogatif Bapak Ibu sekalian. Betul kan? Ini diatur Pak oleh undang-undang kita Pak. Nggak boleh saya memaksakan kehendak. Saya presiden, saya umpama Pak Anies, maka saya harus menyuruh, ayo semua coblos Pak Anies. Enggak. Saya sesuai dengan kaidah undang-undang. Jadi yang mau pilih Pak Anies boleh, mau pilih Pak Baswedan nggak apa-apa, mau pilih bekas gubernur Jakarta terserah aja saya. Enggak, saya udah pernah urusin soal itu. Nggak masalah, silakan itu mah hak prerogatif Bapak sendiri. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, karena salah satu yang diajarkan dari Sayyid Ali Baswedan itu saya. Dari sekian banyak fadilah-fadilah sedekah yang kita keluarkan, yang paling hebat itu satu. Apa? Meringankan rasa sakit sakaratul maut. Masya Allah. Jangan kita bayangkan sakaratul maut, di mana sakaratul maut itu dalam hadis baginda Nabi bagaikan dikuliti hidup-hidup dari ujung kaki sampai ujung kaki. Jangan bayangin itu. Kita punya koreng. Tahu koreng di sini apa? Bekas kita. Koreng namanya. Tahu ya? Nah, koreng yang baru mau kering, coba cabut gini. Itu baru koreng doang Pak. Bagaimana dikuliti hidup-hidup dari ujung kaki sampai ujung kaki? Sanggupkah kita menghadapi sakaratul maut kita tanpa ada beban dari sedekah yang kita keluarkan di Bapak Ibu? Makanya dalam rangka meringankan rasa sakit sekaligus menambah amalia kita menuju Ramadan ini. Malam hari ini kami dari Yayasan Kampung Zikir Madani membawakan ke hadapan Bapak Ibu investasi dunia akhirat yang paling menguntungkan, yang dalam bahasa Al-Quran dikenal sebagai tijaratan dan tabur, perniagaan yang tidak pernah merugi. Sorry, gak mau ibadah aja masih suka cari untung kok. Emang salah lah. Ibadah itu yang penting lillahi ta'ala. Betul ya Bu? Betul? Baik, saya tanya sekarang. Ibadah yang Bapak Ibu lakukan lillahi ta'ala atau oleh pamrih? Ya Om, baru gua doang ya. Ibadah yang kita lakukan lillahi ta'ala atau oleh pamrih? Baik. Yang berani berkata ibadah lillahi ta'ala, saya tanya lagi. Berapa banyak yang tadi ngomong lillahi ta'ala dalam sholat kita masih takut neraka pengen masuk surga? Angkat tangan. Yang sholatnya pengen masuk surga takut neraka, angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan, malu nih ya. Katanya lillahi ta'ala Pak. Kalau ibadah kita masih takut neraka pengen masuk surga, itu mau pamrih, belum lillahi ta'ala.
Karena lillahi ta'ala dalam ibadah itu diajarkan oleh baginda Nabi, beribadahlah kalian seolah-olah kalian sedang melihat Allah. Tapi kalaupun kita tidak mampu melihat kesucian zat Allah, yakinilah cukup dalam diri kita Allah yang akan melihat kita. Hakikat ibadah yang lillahi ta'ala adalah ketika kita merasakan Allah dalam setiap gerak langkah hidup kita. Nah makanya malam hari ini saya ingin bawakan ke hadapan Bapak Ibu investasi dunia akhirat yang paling menguntungkan. Apa Syarki? Wakaf untuk menjadi orang tua asuh santriwan-santriwati kami. Keuntungannya apa Syarki? Benefitnya? Oh benefitnya apapun yang dilakukan para santri di pondok pesantren, Bapak Ibu akan kebagian semua pahala. Kan baginda Nabi mengajarkan orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Syauki, kamu deh pakai bicara kayak begitu Syauki, pakai wakaf. Bilang aja sedekah Syauki. Saya akan bantu insya Allah orang di WKN bisnis Syauki. Oh enggak buka. Kami enggak minta sedekah kepada Bapak Ibu. Kami mengajak Bapak Ibu untuk berniat wakaf. Memang bedanya apa Syauki? Sangat beda Pak. Sedekah Bapak Ibu sedekah di Masjid Arbun Mu'min 1 juta rupiah, Masya Allah. Duit 1 juta Bapak Ibu dibelikan AC, dibelikan kipas, dibelikan cat, dibelikan kaca. Pahalanya berjalan. Setiap ada orang yang melakukan ibadah di Arbun Mu'min, Bapak Ibu kedapatan. Tapi hanya ketika barang yang Bapak Ibu sedekahkan terpakai di masjid. Kalau sudah tidak terpakai, hilang sudah pahala. Bukan hilang, berhenti sampai di situ. Ya. Makanya dulu kalau Bapak Ibu ingat dulu ada kita pernah melihat pengurus surau ketika Bapak Ibu masih kecil nih, pernah nggak melihat pengurus surau itu lagi ngelurusin paku yang bengkok? Ya lagi ngelurusin untuk paku biar lurus lagi. Pernah lihat ya? Pernah. Saya juga dulu ngerasain karena kakek saya pengurus surau. Ketika renovasi, kakek saya justru malah asik ngelurusin paku yang bengkok. Saya tanya, Kek, itu kan cuma paku Kek. Beli aja nggak sih? Waktu itu masih 300 Pak sekilo. Beli aja nggak sih Kek? Kan selesai urusan. Kakek saya tersenyum. Beliau berkata, Syauki, walaupun cuma sebuah paku, tapi dari paku ini ada hak sedekah orang lain yang mesti kakek pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Ketika paku ini sudah tidak terpakai, maka pahalanya berhenti dan nanti kakek akan dapat pertanyaan soal paku ini. Makanya kalau kita bicara pengurus masjid atau surau, orang tua kita jauh lebih bijaksana. Beliau itu kalau renovasi satu surau atau masjid, barang yang masih bisa terpakai akan dipakai ulang. Kalau yang sudah tidak bisa dipakai, biasanya akan dihancurkan, lalu dijadikan pondasi kalau memang ada rezeki. Di Jakarta kebanyakan nggak seperti itu sekarang. Ya karena mungkin anggarannya melebihi. Jadi ketika renovasi semua digantikan sama yang baru. Tapi beliau lupa pengurus masjid bahwa ada hak orang yang bersedekah di dalamnya. Kalau kita nggak tahu ilmunya, kita akan ditanya pun nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau sedekah. Kalau wakaf, nah ini utamanya wakaf. Betapapun barang yang Bapak Ibu titipkan dijadikan titipan, dijadikan barang, sudah tidak ada lagi. Tapi selama tempat itu masih ada yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, sholat berjamaah, sholat sunnah, zikir, Bapak Ibu akan kedapatan pahala. Makanya yang membedakan antara sedekah dan wakaf adalah akad. Sedekah nggak perlu berakad. Bapak Ibu datang ke masjid, ketemu sama ketua masjid, Ustaz, saya nitip sedekah ini. Pahalanya saya niatin buat orang tua saya, sudah selesai. Di situ pulang aja. Tapi kalau akad wajib ada ridho, ada apa ijab dan kabul. Saya nitip untuk pahalanya saya serahkan untuk ini. Saya nitip wakaf. Pahalanya saya serahkan untuk orang tua saya untuk yang sedang sakit. Itu yang bedanya. Ada ijab kabulnya wakaf ini. Walaupun secara proses hampir sama dengan sedekah. Cuma yang membedain sedekah dan wakaf adalah ijab dan kabul. Oh begitu Syauki, ya sudah Syauki, saya mau ikut berwakaf di pesantren Zikir Madani. Insya Allah menjelang Ramadan ini
Banyak pun saya nggak ragu, insya Allah. Cuma ada saya punya masalah sedikit, sorry. Apa? Saya nggak punya duit, sorry. Oh tenang Pak, tenang. Yang nggak punya duit itu kita. Allah Maha Pemberi rezeki. Ini dulu yang mesti kita tanam. Ya. Sebab kalau kita berpikir beramal itu harus menggunakan uang, yakinlah kita nggak akan bisa beramal. Itu yang benar. Yang kedua, kami malam hari ini nggak meminta secara tunai kepada Bapak Ibu. Tapi kalaupun ada yang bisa langsung tunai, kami ucapkan kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau belum bisa tunai, masih mau untuk modal kita sebagai lampu kita di alam kubur, menerangkan alam kubur kita. Kami malam hari ini mengajak Bapak Ibu membuktikan kebenaran dari hadis baginda Rasulullah. Karena baginda Nabi yang memberikan jaminan apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu berasal dari niat dan Allah pasti akan memberikan apa yang sudah kita niatkan di sini. Nah, jadi malam hari ini Bapak Ibu, kami ingin mengajak Bapak Ibu mau ikut berniat wakaf untuk menjadi orang tua asuh santriwati pondok pesantren Zikir Madani. Caranya bagaimana, Syauki? Caranya mudah caranya. Nanti ketika Bapak Ibu mendengar penjelasan tentang wakafnya oleh abang saya Ustaz Heri, Bapak Ibu yang berminat, entah disebutkan angka-angkanya. Bapak Ibu yang berminat cukup angkat tangan saja. Kalau sudah gitu Syauki, nanti tim kami baik yang laki-laki maupun yang perempuan akan menghampiri Bapak Ibu. Tujuannya apa Syauki? Tujuannya kami cuma minta nama, nomor telepon dan niat wakaf. Ya, ini niat wakaf harus Bapak Ibu sebut karena kita wakaf malam hari. Syauki, saya niat wakaf ini untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Karena ketika beliau masih ada, saya belum sempat nyenengin beliau sebagai orang tua. Maka sekarang beliau sudah wafat, Allah kasih rezeki luar biasa. Saya niat ikut berwakaf sebagai orang tua asuh, pahalanya untuk orang tua saya. Sebutin nama orang. Syauki, saya niat pahala niat wakaf ini untuk penyembuh penyakit Syauki. Sebutin siapa itu. Syauki, saya niat pahala wakaf ini sebagai niat hajat dunia saya. Sebutin hajat dunia. Sudah, kami catat nama, nomor telepon dan niat wakaf. Nanti kami dari tim akan memberikan kepada Bapak Ibu selembaran kertas yang berisikan nomor rekening atas nama Yayasan Kampung Zikir Madani. Oh begitu Syauki. Udah segitu aja. Baik Syauki. Tapi permasalahannya Syauki, kapan saya bisa tunaikan ini? Nah, sekali lagi saya tegaskan, kalau ada yang bisa tunai malam hari ini, kami berucap kepada Allah sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau belum bisa tunai, bisa Bapak Ibu malam hari ini, bisa Bapak Ibu tunaikan besok pagi. Kalau besok pagi belum ada, gimana Syauki? Silahkan tunaikan lusa hari. Kalau lusa hari belum ketemu, gimana Syauki? Silahkan tunaikan pekan depan. Kalau pekan depan belum kelihatan juga Syauki, silahkan tunaikan kapan saja Bapak Ibu, abang-abang sudah Allah kasih kelebihan rezeki untuk menunaikan niat wakaf. Syauki, kalau ternyata umur saya nggak nyampe belum menunaikan wakaf, bagaimana Syauki? Kan jadinya kami berutang. Subhanallah. Bapak Ibu malah bagus kalau bagus. Kenapa? Pertama, kami nggak jadikan wakaf malam hari ini sebagai beban hutang Bapak Ibu sekali. Enggak. Kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk membantu agama, bukan beban hutang. Yang kedua, Bapak Ibu sudah kedapatan niat dari wakaf itu sendiri, pahala dari niat wakaf itu sendiri. Kan dalam Islam itu Pak, berniat saja ada pahalanya, betul kan? Tapi masalahnya niat yang seperti apa? Nah ini masalahnya. Contoh, saya niat sholat subuh di Masjid Abdul Mun'im. Cakep nggak niat saya? Cakep. Tapi sampai komat, saya belum keluar dari penginapan. Maka saya belum mendapatkan pahala dari niat saya. Niat yang mendapatkan pahala, saya niat sholat subuh di Masjid Abdul Mun'im. Jam 3 bangun, setengah 4 berangkat. Sampai di bawah flyover, ban mobil saya kempes.
yang menyebabkan saya nggak bisa sholat subuh di Masjid Abdul ini. Maka di hadapan Allah saya sudah mendapatkan niat dari pahala sholat berjamaah di sini. Sama. Malam hari ini ayo kita ambil pahala dari niat wakaf itu. Bagaimana caranya? Mencatat nama, nomor telepon dan niat wakaf, serta di akhir sesi nanti kita akan melakukan akad wakaf secara jamaah. Ya, ayo Bapak Ibu, mumpung menjelang Ramadan, kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk menjelang Ramadan nanti, untuk menjadi diri kita sebagai orang tua asuh dari para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Zikir Madani. Bukankah dalam surah Muhammad sendiri Allah mengingatkan intan surullaha yansurukum. Kalau kita tolong agama Allah, maka yakinlah Allah pasti akan menolong kita. Dan ketika Allah yang sudah langsung menolong kita, jangankan urusan di Waikandas itu. Waikandis. Itu doang beda apa sih? Beda satu huruf doang. Jangankan urusan kita di Waikandas ini Bapak Ibu sekalian. Sampai nanti di yaumil mahsyar pun kita akan tetap memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya bayarnya per termin atau bahasa sekarang ini nyicil, boleh nggak Sogi? Boleh, boleh. Silakan Bapak Ibu nanti ngomong langsung sama adik saya. Saya ngambil yang banyak, tapi setiap minggunya saya cicil 200.000 atau 500.000. Nggak apa-apa, silakan. Yang penting kita jadikan diri kita, persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Dengan apa? Dengan cara ikut melakukan wakaf atau mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana prosesnya nanti disampaikan oleh abang saya Ustaz Eri. Saya izin istirahat terlebih dahulu, tapi belum selesai. Karena insya Allah pengajian kita sampai menjelang subuh. Sekarang saya yang tantangin sampai subuh ya. Nanti di akhir sesi kita akan mengadakan akad wakaf secara jamaah. Silakan Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ambil waktu beberapa menit untuk sama-sama kami jelaskan lagi. Nanti bagi Bapak Ibu kami yang ingin berniat wakaf